Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil mic. Iya, Pak. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara wa'dah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, Allah pagi hari ini kembali memberikan izin kepada kita untuk sama-sama dapat berkumpul di Musholla Al-Jihad yang sama-sama kita banggakan ini, guna insyaallah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilanjutkan dengan sholat subuh serta diskusi tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diridhoi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga mampu senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah bagian dari manusia yang akan masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan segenap para tokoh, para alim, para guru, para hujjaj, wabil khusus Ketua DKM Musholla Al-Jihad dan segenap jajarannya, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Insyaallah pagi ini tema kita agak menantang, yaitu pemuda akhir zaman. Saya lihat yang hadir rata-rata mantan pemuda ini. Masya Allah. Pemuda akhir zaman. Pemuda itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setiap orang yang usianya di bawah 45 tahun. Nah, yang 45 tahun ke bawah itu masih dikategorikan sebagai pemuda. Yang 45 tahun ke atas alumni pemuda. Masya Allah. Yang saya hormati juga ada mak-mak militan yang hadir. Masya Allah, semangat luar biasa. Mudah-mudahan suaminya tambah setia, amin. Anak-anaknya soleh-solehah, rizkinya banyak berlimpah, utangnya pun pada lunas, amin. Mas utang kencang buat amin ya. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bahasannya pemuda akhir zaman, maka saya akan runut bahasannya dari tantangan untuk para pemuda akhir zaman. Jadi kita mulai membahas apa tantangan, apa yang harus dihadapi oleh pemuda akhir zaman. Jadi banyak fitnah di akhir zaman ini, banyak sekali buku dan kitab yang ditulis oleh para ulama yang merangkum
secara global maupun mendasar terkait fitnah-fitnah akhir zaman ini. Jadi kita hari ini adalah umat akhir zaman. Akhir zaman. Karena kata Rasulullah SAW, aku dengan kiamat kahatain, seperti dua jari ini, sangat dekat. Sampai sahabat bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah SAW? Dijawab oleh Rasulullah SAW, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Jadi bukan dikasih tahu time limitnya atau schedule hari kiamatnya, tapi Rasulullah SAW justru menantang apa yang telah kamu siapkan untuk berhadapan dengan hari kiamat. Ibnul Arabi memberikan definisi terkait fitnah ini. Kata beliau, al-fitnatu ikhtibarun. Fitnah itu bermakna ujian. Jadi fitnah itu berupa ujian. Kemudian wal fitnatu al-mihnatu. Fitnah juga bermakna cobaan. Apa ini? Oh ya, enggak panas. Kemudian wal fitnatu al malu. Masya Allah. Yang ketiga, fitnah itu adalah juga harta. Wal fitnatu al auladu. Fitnah juga anak keturunan. Wal fitnatu al kufru. Dan akan menjadi fitnah juga adalah kekafiran. Wal fitnatu al ikhtilafun nas bil aro, yaitu fitnah yang terakhir menurut Imam Ibnul Arabi adalah perselisihan pendapat di kalangan manusia. Ini juga menjadi fitnah. Maka hari ini udah lengkap di kita. Fitnah berupa ujian, fitnah berupa cobaan, fitnah harta, fitnah anak-anak, fitnah kekafiran, dan seterusnya. Apalagi perselisihan pendapat, ini luar biasa. Saking dahsyatnya fitnah di era kita ini, sampai Rasulullah SAW bersabda, menasehati khusus kita terkait fitnah ini. Badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah-fitnah. Kaqita'il laili al-muzlimu. Munculnya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Sampai-sampai yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking sadisnya fitnah ini, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, seseorang itu bisa jadi paginya masih mukmin, sorenya udah kafir. Allah. Namanya juga fitnah. Ujian yang samar itu fitnah. Jarang yang memahami kecuali orang-orang yang memang iman yang kuat. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau bisa jadi orang itu di sore harinya beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Allah. Yubi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Allah. Mereka menjual agamanya dengan gemerlapnya dunia. Ini fitnah. Nah, hari ini begitu banyak kita lihat orang-orang yang menjual agama ini begitu luar biasa. Hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis fitnah, kita percepat. Yang pertama, diangkatnya ilmu. Jadi diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna min asratis sa'ah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu sudah sangat dekat, ayyur fa'al ilmu wa yasbutal jahlu, yaitu diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Hari ini kita berhadapan dengan suasana itu. Wa yusrabal khamru, terbukanya orang menjual dan mengkonsumsi khamr. Masya Allah, hari ini luar biasa. Holy Wings kita demo, ditutup, diganti menjadi apa itu? Apakah? Dragon. Itu masih buka, dan menurut laporan ke kami bahwa jualannya sama dengan pada saat namanya Holy Wings. Ini luar biasa di serambi rumah kita. Itu yang ketahuan, belum lagi yang Masya Allah menjamur di sekeliling kita. Wa yuzharuz zina, terang-terangan orang melakukan perzinahan. Ini bagian daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Hadis lain, innallaha yaqbidul ilma intaza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi Allah mengangkat ilmu itu bukan diambil begitu aja dari seorang hamba, tapi yang dimaksud Allah mengangkat kembali ilmu itu adalah diwafatkannya para ulama. Hari ini Masya Allah, beberapa tahun terakhir ini begitu banyak para alim kita, para guru kita yang telah mendahului kita. Dan itu diantara cara Allah untuk mengangkat ilmu dari kehidupan umat manusia. Hatta idza lam yunki aliman ittakhadhan nasa ru'usan juhala. Sampai kemudian sudah tidak tersisa ulama, maka manusia mengangkat pemimpin dari orang-orang juhala, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memahami ilmu itu sendiri. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Kemudian orang-orang yang tidak faham ini ditanya dan mereka berfatwa tidak berdasarkan ilmu. Fadallu wa adallu. Masya Allah. Mereka sesat dan menyesatkan. Nanya tentang ilmu agama dari lulusan Amerika, sekolah umum di Amerika, yang dosennya sebagian besar orang-orang Yahudi. Ketika mereka berfatwa, maka fatwanya akan menjadi aneh terkait nikah beda agama misalnya. Tanya ke alumni Amerika itu, Harvard University, California University dan lain-lain itu, mereka akan menjawab boleh-boleh saja, begitu. Bahkan mereka memblow up nikah tanpa wali, kemudian juga dikatakan zina itu kalau tidak saling suka, Masya Allah, dan seterusnya. Ini akhir zaman, usah diperpanjang nanti lebar. Nah, yang selanjutnya adalah banyaknya terjadi gempa bumi. Menurut BMKG dirilis 4 hari yang lalu, ternyata di Indonesia ini terjadi bencana dalam setahun kemarin, 2022, itu hampir 4.000 kali. 4.000 kali. Dan gempa buminya itu hampir 2.500 kali. Dan Jawa Barat itu kuantitas bencananya
1400-an kali dalam setahun itu. Dan didominasi oleh gempa bumi. Ternyata kita lagi duduk-duduk begini, ini ada satu desa yang lagi gempa bumi, satu kecamatan. Cuman kemarin Allah agak gedein tuh volumenya di Cianjur, Jawa Barat. Jadi gempa, semakin sering terjadi gempa, ini juga bagian daripada fitnah akhir zaman. Waktu seakan berjalan begitu cepat. Hari ini waktu cepat banget berlalu. Ini tuh udah jam 5.21 aja. Padahal tadi mulainya jam 5:07. Waktu itu berlalu. Tahu-tahu sore. Timbul berbagai macam fitnah. Nanti kita terangkan. Kemudian yang kelima al-haraj, yaitu pembunuhan dan harta melimpah ruah kepada umat manusia. Pembunuhan. Ada pembunuhan yang berencana, ada pembunuhan yang tidak direncanakan. Sekarang ini sidangnya masih berlarut-larut, yaitu kasus pembunuhan oleh Mr. Sambo Group. Saya semalam ceramah tentang kematian. Di malam ketiga takziah, yang meninggal itu polisi. Keceplosan saya ngomong, di akhirat nanti sidang tidak bisa direkayasa. Masya Allah. Jangan mikir kayak Sambo itu mudah di akhirat. Saya baru, polisi semua di sini gitu. Sambo lagi. Kata anak muda sekarang, nakal boleh, Sambo jangan. Nakal boleh, Sambo jangan. Nah ini hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm. Tidak akan hadir hari kiamat kecuali ilmu itu akan diangkat. Diangkat dulu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqsuraz zalazil, dan kemudian kuantitas gempa dibanyakin atau banyaknya terjadi gempa bumi. Wa yataqarabaz zaman, menyempitnya waktu. Dulu saya kalau ke Bima itu naik bis 2 hari 3 malam bersama guru kita Kiai Haji Abdul Rauf Hae. Tapi hari ini 3 jam sampai 4 jam sudah sampai. Dulu orang-orang dari Madinah ke Mekah itu 7 sampai 8 jam. Hari ini 2 jam setengah sudah sampai Mekah karena ada kereta cepat. Kita kalau ke Bandung lewat tol biasa itu kurang lebih 1 jam setengah sampai 2 jam. Nanti kalau sudah ada kereta cepat katanya 45 menit nyampe. Hal-hal seperti ini adalah yang disebut dengan waktu itu begitu cepat. Dulu kita kirim surat lama tuh. Sekarang video call dan lain-lain itu begitu mudah, canggih. Itu juga bagian daripada tanda-tanda atau fitnah akhir zaman. Kemudian yang selanjutnya wa tazharul fitan. Ditimbulkannya fitnah-fitnah. Berbagai macam fitnah. Wa yaksurul harju, kemudian banyaknya al-harju, pembunuhan dan melimpah ruahnya harta kekayaan. Dulu Arab itu kan bebatuan. Hari ini Masya Allah gedung tertinggi adalah ada di Jazirah Arab. Kemudian sedang dibangun oleh Abdullah bin Salman ini, namanya City Line, kota dalam satu garis, sekian ribu kilometer panjangnya, lebarnya hanya 300 meter, tapi itu kota di dalam ruangan kaca, dan ditargetkan akan selesai di tahun 2027. Ini luar biasa, perkembangan yang luar biasa, dan ternyata
Itu juga bagian daripada fitnah akhir zaman. Kemudian yang selanjutnya pemimpin yang bodoh. Hadirnya pemimpin yang bodoh. Banyaknya aparat yang tidak adil. Hukum dijual belikan. Darah ditumpahkan dengan mudah. Saling memotong silaturahim. Ini terjadi semua. Ada semua. Pemimpin yang bodoh. Tanya apa aja jawabannya, lo kok tanya saya? Nah, itu. Pemimpin yang tidak paham. Kalau pemimpin yang cerdas itu dia akan jawab. Dan seterusnya. Saya enggak ngomongin siapa-siapa ya. Salah paham. Badiru bil mauti sittan. Segeralah melakukan 6 hal sebelum hadirnya kematian. Akan banyak nih yang terjadi nih. Pemimpin yang bodoh, kemudian kasratus sutrati. Jadi banyaknya penegak hukum yang tidak adil. Tebang pilih. Sidangnya ulama itu dipercepat. Belum disidang sudah ditersangkakan. Kiran Sambo sidangnya udah berbulan-bulan masih aja jadi saksi. Ini juga ketidakadilan. Dan lain sebagainya. Begitu Allah. Dan ini sudah pernah terjadi zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus. Kata Rasulullah SAW, zaman jahiliyah itu yang menghadirkan kehancuran, kata Rasulullah SAW, adalah ketika orang-orang terhormat dan orang-orang yang berkedudukan itu berbuat kesalahan, mereka akan mencari-cari peluang agar kesalahan itu tidak ditimpakan kepada mereka atau tidak dihukum tuh orang. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu orang yang lemah, orang yang tidak punya relasi, orang yang tidak punya pengaruh, maka begitu adil mereka tetapkan aturan hukum. Maka kata Rasulullah SAW, wallahi lau anna Fatimah bintu Muhammadin syaraqat laqatta'tu yadaha. Allah. Demi Allah, dalam hadis yang lain, wallahi, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Walladzi nafsi biyadi, yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya Fatimah putri kesayanganku itu mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Saking adilnya hukum Islam. Tetapi fitnah akhir zaman diantaranya adalah tidak ditegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Fitnah wanita, apalagi anak muda nanti, ujung bahasan kita kan anak muda nih. Fitnah wanita, mantan pemuda aja masih tergoda nih sama fitnah wanita. Ayatnya jelas. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan sejak awal. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Masyaallah. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Dalam tafsirnya khususnya laki-laki. Cinta terhadap apa yang diinginkannya, yaitu perempuan. Jadi mohon maaf, nafsunya laki-laki itu ada di matanya. Nafsunya perempuan ada di sentuhan. Maka laki-laki itu lebih besar tantangannya dalam urusan seperti ini daripada perempuan. Saya belakangan ini banyak sekali menerima semacam curhatan mantan pemuda. Curhatan mantan pemuda. Yang kemudian mereka bermasalah dalam rumah tangganya bukan karena ekonomi. Bukan karena yang lainnya. Tapi justru karena
istri-istri mereka, yang akhirnya mereka pusing sendiri. Istrinya, kalau bahasa orang tuanya, istrinya kasih jatah buat suaminya jarang. Nah, gitu. Maka hati-hati Bu, hati-hati. Bapak-bapak itu godaannya besar. Ibadahnya ibu-ibu adalah melayani suami sesuai dengan keinginan suami, sepanjang suami tidak menginginkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nih? Terjadinya kemaksiatan itu bukan karena niat semata, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Nah, maka fitnah, wanita itu fitnah. Rasul mengatakan itu. Ma taraktu ba'di. Coba lihat sabda Rasulullah SAW. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan sepeninggalanku, kata Rasulullah SAW, cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain wanita. Atau cobaan bagi laki-laki yang paling besar adalah wanita. Saking dahsyatnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan laki-laki itu berpoligami. Surahnya hafal apa ya? Ada yang hafal di mana surah itu? Rata-rata laki-laki hafal tuh. Surah pura-pura enggak hafal. Artinya ada istrinya hadir. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wasulasa waruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Allah. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang baku artinya seperti ini. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai untuk dinikahi, 2, 3, atau 4. Itu kan ayatnya. Kalau nggak sanggup, cukup 1. Nggak sanggup apa? Nggak sanggup adil, nggak sanggup mendidik, nggak sanggup macam-macam. Ayat ini akan menjadi menarik ketika diterjemahkan dalam bahasa Betawi. Halo? Bu, bahasa Betawinya begini. Jangan diambil hati, Bu, ya. Biar gak ngantuk. Bahasa Betawinya gini. Nikahilah oleh lu pade, begitu orang Betawi gitu. Perempuan-perempuan yang lu pade suka, 2, 3, atau 4. Kalau lu pada cemen gitu. Coba ini gitu. Kalau pada cemen, satu aja gitu. Berarti yang nikah cuma 1. Bukan saya ngomong, Bu, ya. Bahasa Betawi. Astagfirullah. Intinya wanita itu adalah ujian terberat bagi laki-laki di akhir zaman. Maka para ibu harus memahami ini. Urusan laki-laki nih. Sampai para laki-laki itu kan motonya akhir-akhir ini yang paling terblow up, iman boleh kuat, Pak Ustaz. Tapi iminnya agak berat, begitu. Jangan diperpanjang, banyak yang belum masuk usia, ya. Saya kunu fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala suruj. Jadi kata Rasulullah SAW, akan hadir pada umatku ini ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tapi telanjang. Ada ayat di dalam Al-Quran itu bunyinya tabarrujal jahiliyah.
Mereka itu berpakaian pakaian jahiliyah. Pakaian jahiliyah itu pertama tipis. Berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Yang kedua, berpakaian tapi lekukan tubuhnya itu terlihat dengan baik. Berpakaian tapi bersolek. Berpakaian tapi menggoda orang lain. Boleh nggak seperti itu para wanita? Boleh. Asal itu hanya dihadirkan untuk suaminya. Maka dalam Islam, perempuan itu wajib berdandan kalau di rumah. Kalau ke pengajian, nggak dandan nggak apa-apa. Tapi sekarang, saking fitnahnya wanita ini, di rumah, di luar, dandannya habis-habisan. Dempulnya itu bisa 3 cm itu di muka. Sampai kalau wudhu itu gini. Takut dempulnya rontok. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah fitnah wanita itu. Jadi tertuduh ya Bu ya. Emang begitu dalilnya. Jadi memang fitnah wanita ini luar biasa bagi para laki-laki. Apa namanya? Obatnya cuma satu. Bagi laki-laki itu ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Yang tidak halal buat kita jangan dilihat. Kecuali kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pandangan pertama itu adalah rezeki dari Allah. Jadi kalau lagi ke pasar nih, melihat pandangan pertama astagfirullah, langsung melengos gitu. Tapi jangan pandangan pertama astagfirullah. Enggak begitu. Atau sambil astagfirullah. Tapi pandangan pertama itu benar-benar pandangan pertama. Karena itu rizki dari Allah. Tapi ingat, para wanita itu adalah sebaik-baik perhiasan. Di dunia ini enggak ada perhiasan yang terbaik bagi laki-laki kecuali istrinya. Batu akik mah ya, ada apa-apa. Boleh para suami itu koleksi batu akik, tapi lebih sayang sama istrinya daripada batu akiknya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dalam versi ini, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu semuanya isinya perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan bagi laki-laki adalah istrinya yang solehah. Masya Allah, istri yang solehah. Kita percepat ya, ini hadis tentang wanita. Nanti ini wanita pada kesel kita. Nah kemudian yang selanjutnya, fitnah dunia. Dunia ini juga fitnahnya luar biasa nih, tapi tidak lebih tinggi daripada fitnah wanita tadi. Ta'isa abdud dinar, wad dirhami, wal qatifati, wal khamisati. Jadi kata Rasulullah SAW, celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, dan hamba mode. Jika diberi, dia ridho. Namun jika tidak diberi, ia pun tidak akan ridho. Nah ini fitnah dunia juga luar biasa. Banyak hari ini yang bunuh-bunuhan gara-gara dunia. Banyak hari ini yang saling menjatuhkan gara-gara dunia. Dan seterusnya. Ini juga menjadi fitnah dunia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tuh, Lau anabna Adam u'tiya wadiyan min zahabin ahabba ilaihi sanian. Coba. Seandainya anak keturunan Adam itu dikasih satu lembah dari harta dan emas, maka dia pengen lembah yang kedua. Begitu juga pengen lembah yang ketiga. Masya Allah. Wala yasuddu jawfa bni Adam illa turab. Tidak ada satu hal yang membuat kenyang anak Adam itu, anak keturunan Adam dari dunia, kecuali tanah sudah masuk ke dalam mulutnya. Wa yatubullah ala man taba. Dan Allah mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat. Padahal Rasulullah SAW sudah kasih kode keras nih.
Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina 'anin nafs. Ghinan nafs. Bukan dikatakan orang kaya itu yang banyak hartanya, tapi orang kaya adalah yang mampu menguasai dirinya. Nah, yang selanjutnya, Islam di akhir zaman ini tinggal nama saja. Tidak ada yang tertinggal dari Quran kecuali tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah, cuman kosong. Hanya jadi tempat rekreasi. Yang terakhir Masjid Al-Jabbar yang ada di Bandung. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terburuk. Masya Allah. Dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan agama sebagai barang dagangan yang membuat mereka dapat jabatan, jadi komisaris apa, dapat gaji apa, dan seterusnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini hadisnya populer sebenarnya. Yusiku ayyati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum yawma idzin amiratun wa hiya kharabum minal huda. Ya Allah, ulama'uhum syarrum man tahta adimis sama. Jadi di akhir zaman ini wajar kalau masjid-masjid itu kosong. Alhamdulillah ini musola al-jihad ini begini lumayan ramai, Ustaz. Bandingin dengan masjid-masjid. Kadang saya sedih kalau di kota ini ramai. Kalau kita sholat di kampung tuh, ya Allah, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum malaikat. Nah, ini lumayan kita nih, lumayan banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan ar-ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang-orang bodoh yang berani ngomong agama selantang-lantangnya. Hari ini nama lain ruwaibidah itu adalah buzzer. Nama lainnya buzzer. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Ya Allah, akan datang kata Rasulullah SAW tahun-tahun kebodohan. Yusaddaqu fihal kadhib. Orang-orang bodoh dibenarkan. Wa yukadzibu fihas shadiq. Orang-orang yang benar dusta-dustakan. Jadi orang benar dianggap dusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang-orang pengkhianat dikasih amanah. Ya Allah. Wa yukhawwinu fihal amin. Dan orang-orang yang jujur tidak dikasih amanah. Wa yuntiku fihar ruwaibidah. Saat itu ruwaibidah itu menguasai di segala lini. Siapa ruwaibidah itu? Rasulullah SAW ditanya, Qila wa mar ruwaibidah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ruwaibidah itu apa ya Rasul? Qala ar-rajulu at-tafihu fi amril ammah. Kata Rasulullah SAW, ruwaibidah adalah seorang laki-laki yang tidak tahu ilmu tentang kehidupan, agama, dan lain sebagainya, tapi sok ngurusin urusan orang banyak. Masya Allah. Ada hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza wussidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan dikasih kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Contoh paling mudah, orang nggak bisa mengemudikan mobil, dikasih suruh bawa mobil, nyampe itu ke rumah sakit anak. Apalagi pesawat, apalagi kapal laut, apalagi jet tempur, apalagi senjata, apalagi urusan agama diserahkan kepada yang bukan ahlinya, sehingga mereka berfatwa sesuai dengan keinginan hawa nafsunya dan sesuai dengan pesanan Allah
sesuai dengan pesanan. Nikah tanpa wali, Rasulullah SAW mengatakan tidak sah. Tapi karena pesanannya harus sah, maka mereka sahkan itu. Dulu ada kisah sufi ketika ada orang yang minta tolong kepada ulama ketika itu, orang yang terkenal sebagai ahli ilmu, ahli agama, diminta untuk mensolatkan anjing yang sudah mati. Halo? Kata ulama itu, kagak, masa anjing disolatin? Enggak ada dalil. Tapi kemudian si yang bawa anjing ini ngomong ke ulama itu, ini anjing meninggalkan wasiat. Ada uang 100 juta untuk yang mensolatkan. Akhirnya itu si ulama kaji kitabnya. Keluar lagi mengatakan, ya, menurut analisa saya, anjing ini adalah keturunan anjing Ashabul Kahfi. Maka boleh kita sholatkan. Na'udzubillah. Itu terjadi hari ini. Nah, baru 47 tuh, baru kita masuk ke pemuda akhir zaman. Kita percepat. Pemuda akhir zaman itu ciri-cirinya setidaknya ada 10 menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi yang baru meninggal tahun lalu di Qatar. Beliau ini ulama karismatik, ulama yang luar biasa cakrawala keilmuannya. Beliau menyampaikan generasi muslim akhir zaman, generasi muslim itu baru kemudian berbobot Islamnya kalau memenuhi 10 kriteria ini. Yang pertama, mereka harus benar akidahnya, bersih akidahnya. Jadi nggak boleh tercampur-campur. Kalau istilahnya teman-teman Muhammadiyah itu TBC. Tahayul, bid'ah, khurafat, ini harus disisihkan agar jernih akidahnya. Karena kunci kesuksesan Rasulullah SAW dan para sahabat adalah kejernihan akidah. Sampai ayatnya kan jelas tuh. Alladzina amanu, orang-orang beriman itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walam yalbasu imanahum bizulmin. Mereka tidak akan mencampur adukan imannya dengan az-zulmu. Az-zulmi di sini adalah kesyirikan. Karena kata Luqmanul Hakim dalam surah Luqman itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah. Wahai anak kesayanganku, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kesyirikan yang sangat besar. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, aman akidahnya, dan mereka adalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lainnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka yang mengatakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dihubungkan dengan Allah. Itu yang disebut dengan akidah yang selamat itu. Hari ini hubungkannya dengan kerjaan, hubungkannya dengan bos senang, hubungkannya dengan macam-macam. Kenapa umat dulu begitu cepat Allah kasih pertolongan? Karena mereka jernih urusan akidah. Gak ada itu sahabat. Bahkan sejak awal para laskar tentara Allah yang perang di padang medan perang zaman sahabat itu, zaman Rasulullah, tidak pernah ada gajinya yang awal-awal. Digaji itu setelah Umar bin Khattab memimpin. Itu pun namanya bukan gaji, tapi menjadi urusan dapurnya ditanggung oleh negara. Biar mereka nggak mikirin keluarga ketika berjuang, tambah semangat berjuangnya. Nah, akhirnya diadopsi oleh negara-negara hari ini
dengan digaji. Harusnya bahasanya bukan gaji. Bahasanya adalah karena dia mendedikasikan hidupnya untuk agama, maka negara berkewajiban menanggung urusan kehidupan dasar mereka. Itu harusnya. Itu yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Sehingga mereka ikhlas karena Allah. Hari ini kan orang zikirnya aja bukan lagi kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang zikirnya itu bonus gitu. Ada aja itu orang-orang di daerah itu. Di Mekah nyanyi apa itu? Nyanyi apa? Hubbul waton minal iman. Waktu sa'i. Ini videonya viral tuh. Yang saya hubbul waton minal iman. Apa hubungannya sama saya? Astagfirullahaladzim. Udah mulai kacau kita ini. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Nggak dicampur aduk ibadahnya. Ibadah ke masjid, ibadah juga ke goa, ke kuburan, ke patung-patung dan lain sebagainya. Ibadahnya sahih. Ini ciri keduanya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Jadi jangan merusak pahala amal kita. Kenapa? Karena ibadah kita enggak jernih. Yang merusak amalan itu, sering saya ulang ayat ini nih, digambarkan oleh Allah dalam surah 18, surah Al-Kahfi ayat 102 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala." Wahai manusia, wahai umat Islam, wahai Muhammad, maukah engkau aku tunjukkan orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Masya Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia, enggak dihitung di akhirat nanti, padahal mereka sudah menganggap sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Kenapa mereka sia-sia amalnya? Karena niatnya, ibadahnya dicampur adukan dengan yang lainnya. Masya Allah. Makanya hadisnya jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada aturannya, tidak ada ajarannya dari kami, kata Rasulullah SAW, maka tertolak. Sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan man istahsana faqad istara'a. Barang siapa yang istihsan itu menghadirkan perbuatan yang dianggap baik padahal berlawanan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu namanya istihsan, yang dilarang. Siapa yang beristihsan, menganggap perbuatannya bagus padahal berlawanan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka kata Imam Asy-Syafi'i faqadistara'a, maka sungguh dia telah membuat tandingan syariat Allah dan Rasulullah SAW. Nandingin Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian akhlaknya bagus. Ini ciri pemuda akhir zaman karena penuh tantangan. Selain tadi ibadahnya tekun, akidahnya lurus, akhlaknya juga harus bagus. Akhlak itu diantaranya godul basar tadi, nggak jelalatan matanya. Laki-laki jelalatan itu selain dosa juga menyakiti istrinya. Lagi jalan sama bini, lihat yang lain. Itu sakitnya di sini tuh, kata ibu-ibu. Ya kan, Bu? Nah, apa dah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi kita itu nabi yang paling bagus akhlaknya. Nah, maka kita enggak usah paling bagus, niru-niru dikit dah. Kita sama nabi kan bedanya dikit emang. Kalau nabi tidurnya dikit, kita dikit-dikit. Nabi makannya dikit, kita dikit-dikit. Begitulah kita tuh. Dikit bedanya sama nabi. Allah. Maka ada orang jil ngomong ketika diskusi,
di Unisma waktu itu. Dia sampaikan, saya ini kalau lomba lari sama Nabi Muhammad, saya yang menang. Karena larinya menuju neraka. Begitu. Masya Allah. Candaan mereka itu candaan konyol. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada uswah hasanah. Contoh tauladan kebaikan dalam kebaikan. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, orang pemuda akhir zaman itu harus kuat fisiknya. Nah, kayak beliau nih, demo mulu kerjaannya. Jalan dari Monas dari Patung Kuda ke istana itu biasa. Itu pemuda itu begitu. Ini baru jalan dikit udah ngap. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sekali-sekali tukang demo diapresiasi. Biar pada demo juga. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabba ilallah minal mu'min ad-dha'ifah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka kita ya jangan juga enggak ada waktu untuk olahraga. Minimal nendang-nendang bola sama anak-anak atau apa gitu. Sibuk sampai olahraga enggak. Ustaz Bernard Abdul Jabbar itu ketika kena stroke pertama, ini kata beliau baru stroke aja udah berat minta ampun. Gimana kalau 2 truk, 3 truk gitu. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena dai itu makanannya enak. Kalau lagi rapat sama pejabat kan makannya enak tuh. Olahraga jarang. Maka Allah kasih peluang untuk olahraga karena nggak bisa fitness, nggak ada waktu untuk lari pagi, nggak ada waktu untuk jalan kaki. Apalagi dai-dai yang memang sudah populer itu, nggak ada itu buat lari pagi, orang kajian subuh terus, ya kan? Makan enak terus. Allah kasih peluang apa? Demo. Mau nggak mau jalan. Enggak. Insya Allah. Itu luar biasa adilnya Allah. Nah, orang pemuda akhir zaman itu harus intelek. Pemikirannya luas. Nggak boleh sempit. Jangan melihat dalil itu tekstual. Jangan melihat suasana itu hanya dengan kacamata kuda. Maka saya sering juga sampaikan, orang-orang kayak kita ini harus sesering mungkin menggunakan konsep helikopter view atau drone view. Naik dulu, baru liatin semua tuh. Oh, Istana Negara di situ, Istiqlal di situ, Menhan di situ, oh Indosat di situ. Jadi ketahuan tuh. Oh, Istana Wapres di situ, Monasnya di situ. Jadi kalau lihatnya dari patung kuda aja, yang kelihatan itu hanya perpustakaan nasional aja. Selain itu nggak kelihatan. Hafal banget dari saya daerah situ tuh. Sering kesana soalnya. Dan di atas mobil komando, jadi bisa ngelihat ke semua arah. Nah, orang-orang seperti ini diapresiasi oleh Allah tuh, lihat ujung ayatnya itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Allah hadirkan berbagai macam perumpamaan agar mereka menggunakan pikirannya. Ulil albab itu adalah orang yang menggunakan fikirnya untuk mengembangkan dirinya. B.J. Habibie kan pendiri ICMI beliau tuh. Saya ini wakil ketua ICMI Orda Kota Bekasi. Jadi beliau menyampaikan cendekiawan itu bukan orang yang hanya sekolah formal. Cendekiawan itu adalah ulul albab. Orang yang menggunakan kekuatan akalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga mereka luas dalam kehidupan ini. Hadir akhlaknya, hadir ibadahnya. Karena akalnya digunakan dengan baik. Itu yang disebut dengan cendekiawan.
Makanya anggota ICMI itu nggak melulu S1, S2, S3. Ada yang nggak lulus SD tapi anggota terhormat di ICMI. Kenapa? Karena beliau menghadirkan manfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Ada manfaat di pertanian, ada manfaat di perkebunan, begitu. Nah, maka orang Islam harus cendekia, harus luas cakrawala pemikirannya. Kayak para ulama kita itu kan rata-rata penulis. Rata-rata penulis ulama kita itu. Kalau nulis buku itu, kalau Imam Al-Ghazali misalnya, kita beli semua bukunya, sederet tembok tuh nggak cukup. Saking banyaknya tulisannya. Saking cerdasnya mereka. Mereka bisa ahli di berbagai macam ilmu. Bukan hanya ilmu agama. Nah, kemudian berjuang melawan hawa nafsu. Ini juga PR bagi para pemuda hari ini. Kenapa? Karena mereka hidup di zona nafsu. Ini kan kita keluar rumah itu kanan, kiri, depan, belakang dosa. Dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Masya Allah, itu luar biasa. Perempuan hari ini keluar rumah itu pakai you can see my ketek. Diumbar-umbar keteknya. Sebau-baunya ketek perempuan bagi laki-laki itu menarik, Bu. Halo? Tolonglah para laki-laki ini, bantulah mereka agar tidak tergoda dengan kemaksiatan itu. Ini kadang yang pakai you can see my ketek itu emang udah nggak layak, udah burikan, digaruk ngebul, masih pakai you can see my ketek aja. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi bagi laki-laki itu menggoda juga. Itulah laki-laki, fitnah terbesarnya adalah perempuan. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak dikatakan beriman dengan sempurna kalian sampai mengikuti dengan total apa yang aku sampaikan kepada kalian atau apa yang dihadirkan oleh Allah kepadaku untuk kalian. Saking ininya terkait nafsu ini. Dan nafsu itu condong kepada yang salah. Akan ada nafsu yang baik. Dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman nih, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Kata Nabi Yusuf nih. Tapi sesungguhnya nafsu itu condong kepada kesalahan. Yang salah. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nafsu yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Tapi condongnya, orang yang cerdas itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya. Man aqyasun nas. Ditanya, siapa manusia yang paling cerdas ya Rasulullah SAW? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dijawab, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat akan pastinya kematian dan memperbanyak bekal untuk hari setelah kematian. Kemudian yang selanjutnya, pemuda akhir zaman itu dituntut pandai mengatur waktunya. Karena banyakan mereka gitaran sampai pagi, ya kan? Lagunya cuma satu. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Itu aja yang diulang sampai subuh. Azan subuh, Allahu Akbar, pulang tidur ke rumah. Ini karakter pemuda hari ini. Begitu banyak dari mereka. Maka pemuda dituntut, kita ini semua, anggap aja pemuda lah kita semua ini, dituntut untuk pandai mengatur dan menjaga waktu ini. Karena kata Rasulullah SAW nih, Rasul, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang membuat manusia itu tertipu. Apa aja? As-sihhah
wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini Masya Allah. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ini ada lagu Roma Iramanya juga ini. Jaga 5 sebelum yang 5. Syababaka qabla harami. Jaga masa muda sebelum tuamu. Jaga masa sehat sebelum sakitmu. Jaga masa kaya sebelum miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Coba, dan waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan hidupmu sebelum mati. Ini di manusia. Ini bisa dikopi nantilah cepat. Yang ke-8, teratur dalam suatu urusan. Dia pemuda itu dituntut untuk bisa memanage kehidupannya. Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang harus diabaikan. Prioritasnya apa? Tinggal ini sesuai dengan kebutuhan kita. Bagi umat Islam prioritasnya adalah memahami agama, memahami Al-Quran, memahami dan seterusnya. Akhlak yang baik dan seterusnya. Yang tidak prioritas, buang. Dan kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, di antara sempurnanya iman seseorang adalah dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Manajemen ini, kehidupan ini juga harus tahu para pemuda ini. Memiliki kemampuan usaha sendiri. Ini juga dituntut kepada kita semuanya, mampu punya usaha sendiri. Dan yang terakhir, mampu menghadirkan manfaat untuk orang lain sebanyak-banyaknya. Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak menghadirkan manfaat untuk selain mereka. Baik, itu yang bisa saya hadirkan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan sebelum ditutup. Kalian apakah ada yang bertanya dari bawah dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini mungkin pertanyaan di luar tema. Begini Ustaz, kenapa salat fardu subuh dan asar tidak diperbolehkan salat sunnah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja, nggak boleh nambah. Oh, satu aja. Katanya gitu. Berarti ada pembisiknya dia. Kenapa sholat sesudah asar dan sesudah subuh tidak ada ba'diyahnya gitu, rawatibnya? Jawaban yang paling singkat adalah emang dari sonoknya. Gitu. Itu yang paling singkat, emang dari sonoknya. Kenapa sih di Islam itu ada larangan, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan? Jawabannya adalah agar sekaligus menguji ketaatan kita. Tapi Allah kasih keringanan. Bagi yang rajin sholat qobliyah subuh, ternyata kesiangan, datang ternyata udah sholat berjamaah. Dibolehkan tuh sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh, tapi jangan sering-sering. ini rukhsah namanya. Tapi untuk yang asar belum ada dalilnya, nggak ada dalil yang membolehkan. Bahkan setelah asar ini sholatin jenazah aja upayakan dihindari. Nah ini sekaligus Rasulullah SAW pengen kita itu tidak mengundur-undur sholat asar. Dalam satu hadis disampaikan bahwa menjelang matahari terbit itu
disitulah tanduk setan itu keluar. Dan kalau kita sholat dalam keadaan itu, maka itu menjadi sholat yang terlarang. Maka ajarannya banyak, sholat tepat waktu, kemudian ujian buat kita, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita mampu taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sholat, banyak tuh yang sebelum-sebelumnya. Jangan sampai juga ada misalnya dulu kan siapa ulama dari Sumatera Barat tuh, bukan Muhammad Nasir, satu lagi siapa, Buya Hamka. Buya Hamka itu ketika hadir di konferensi PBB, karena jenggotan diledek beliau. Jadi lagi beliau ngomong, ada orang bule tuh mbek gitu. Sampai ada yang mengatakan, saya belum lama ke Arab. Di sana saya melihat begitu banyak pelacur. Masya Allah. Dijawab oleh Buya Hamka, saya sudah keliling dunia, Eropa, Amerika, semua sudah saya keliling, termasuk ke Arab. Saya tidak menemukan pelacur satupun. Hikmahnya apa? Kita hidup itu tergantung pada fokus kita. Jadi kalau kita melihat sisi mana, itulah yang menjadi kesimpulan kita. Nah, untuk sholat tadi, kita sholat yang sudah disyariatkan saja, itu sudah cukup menyita waktu dan energi. Nggak usah kita kemudian meminta lagi ditambah yang ini. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis menyampaikan gini, hal-hal yang tidak disampaikan kepada kalian itu memang ada bukan karena terlupa. Halo? Bukan karena terlupa. Termasuk juga sholat subuh 2 rakaat. Kenapa zuhur malah 4 rakaat? Lagi capek-capeknya 4 rakaat. Baru bangun tidur 2 rakaat. Dalam versi manusia itu agak kurang pas. Harusnya subuhnya yang 4, zuhurnya yang 2. Karena kondisi manusia sedang sibuk-sibuknya. Maka kemudian ini juga menjadi ujian buat kita dalam kehidupan beragama ini. Allah alam bisawab. Ada lagi? Satu aja tadi. Baik, kalau tidak ada, kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini sebagai ibadah, dan semoga Allah menjadikan kita semua hamba Allah yang taat kepada Allah dan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya hadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma farham walidina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Hannanu ya Mannan, ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghaniyu ya Mughni. Allahu ya Allah, la nusyriku bihi syai'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita jadi ibadah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berupaya meningkatkan kualitas diri kita. Dan nasihati saya kalau saya tidak sejalan dengan yang seharusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.